Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia untuk Anda. Kami awali dengan informasi Polandia terus memperkuat pertahanan di garis depan NATO. Dalam sebuah pelatihan militer, Polandia menguji sistem anti-drone canggih buatan Amerika Serikat untuk menangkal potensi ancaman udara dari Rusia. Polandia melakukan uji tembak langsung sistem anti-drone Merops dalam sebuah latihan militer di Nowa Depa pada Selasa 18 November 2025. Sistem ini dipasang di atas kendaraan militer dan dioperasikan oleh pasukan Amerika Serikat yang menunjukkan proses instalasi peluncur AS-3 Interceptor. Merops atau Multispectral Extended Range Optical Sight dirancang untuk mengidentifikasi, melacak, dan menetralisasi UAV atau pesawat tanpa awak. Dengan teknologi kecerdasan buatan, sistem ini mampu beroperasi tanpa satelit atau komunikasi elektronik sehingga tetap berfungsi di kondisi perang elektronik. Latihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Polandia setelah pasukan Polandia, Rumania, dan Amerika Serikat menyelesaikan pelatihan bersama mengenai penggunaan sistem counter UAS yang juga digunakan di Ukraina. Polandia dan Rumania kini mulai mengerahkan sistem anti-drone untuk memperkuat garis depan NATO di bagian timur, menyusul serangan dan pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pejabat menyatakan tujuan utama pengerahan ini adalah membuat perbatasan dengan Rusia semakin terlindungi demi mencegah setiap upaya atau niat Moskow untuk melakukan penyerangan ke wilayah NATO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kota Buenos Aires di Argentina tengah diselimuti warna ungu yang memukau. Ribuan pohon jacaranda mulai mekar di tengah musim semi dan menjadikan kota itu destinasi wisata musiman. Buenos Aires diselimuti warna ungu yang menyala saat ribuan pohon jacaranda mulai berbunga di tengah musim semi. Rekaman video menunjukkan kawasan-kawasan ikonik di ibu kota Argentina ini terlihat bagaikan dicat oleh gugusan bunga jacaranda yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Mekarnya bunga jacaranda menjadi atraksi musiman dan menarik turis yang ingin mengabadikan perubahan dramatis kota tersebut. Warga dan pengunjung terlihat memenuhi trotoar untuk mengambil foto di tengah rontokan kelambu bunga berwarna ungu pekat. Seorang turis asal Meksiko mengaku terpesona dengan pemandangan ini. Menurutnya, kota terlihat sangat indah, impresif, dan penuh warna. Menurut laporan pemerintah setempat, terdapat 18.921 pohon jacaranda mimosifolia di kota Buenos Aires. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis Amerika, namun kini dibudidayakan di berbagai kota di seluruh dunia. Di habitat aslinya, jacaranda menghadapi ancaman penebangan liar yang tak terkendali. Keindahan tahunan ini tak hanya memperkaya landscape kota, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata dengan menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Latihan militer gabungan Angkatan Laut Rusia dan Myanmar bertajuk Marumex 2025 resmi berakhir di Laut Andaman. Manuver ini menampilkan latihan tembak langsung serta operasi pencarian dan pelacakan kapal selam lawan. Latihan militer bersama Rusia dan Myanmar Marumex 2025 resmi ditutup pada Selasa di Laut Andaman. Rekaman video menunjukkan sejumlah kapal perang kedua negara melepaskan tembakan ke sasaran di laut dalam sesi latihan tembak langsung. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa selama 2 hari, personil Angkatan Laut Rusia dan Myanmar melaksanakan latihan manuver bersama, pengendalian komando, pencarian dan pelacakan kapal selam musuh, serta latihan tembak menggunakan senjata artileri dan peralatan anti kapal selam. Pihak Rusia menegaskan, latihan ini digelar untuk memperkuat kerjasama Angkatan Laut secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan pelayaran sipil dan kegiatan ekonomi di laut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa tanggal rekaman video yang dirilis tidak dapat diverifikasi secara mandiri. Dalam latihan tersebut, Rusia mengerahkan frigat Marshal Shapochnikov, korvet Gremyashi, dan kapal tanker Boris Butoma. Sementara Myanmar mengikut sertakan kapal induk serbu amfibi Mutama, frigat Kyatsita, korvet Tabinsweti, serta kapal selam mini Teinkatu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani menyampaikan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Michael Bloomberg sebagai langkah penting dalam menjajaki kerjasama baru. Keduanya membahas peluang kolaborasi di bidang SDM, kesehatan, dan konservasi laut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh internasional Michael Bloomberg di Istana Negara Jakarta sebagai kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya di New York. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membahas rencana kerjasama ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Kehadiran mereka menandai kuatnya dukungan pemerintah terhadap agenda strategis yang dibahas. Rosan menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, serta peluang kerjasama antara Bloomberg dan Danantara melalui mekanisme trust fund untuk program pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pertemuan ini menggambarkan komitmen memperkuat kerjasama global demi mendorong pembangunan nasional. Pembahasannya ada beberapa hal, termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia itu masukan dari segi pendidikan, dan kemudian dibicarakan juga dari segi kesehatan, kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan, termasuk juga dengan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana pemerintahan Donald Trump untuk masa depan Gaza, sebuah langkah krusial yang memberikan dukungan internasional terhadap upaya Amerika Serikat untuk menata kembali wilayah tersebut setelah 2 tahun perang. Resolusi ini dinilai dapat menjadi titik penting mengarah ke perdamaian di Gaza. Dalam resolusi yang disetujui, PBB mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan Gaza, serta menyetujui pembentukan otoritas transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Donald Trump. Rencana ini juga membuka jalan menuju kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Trump melalui media sosial menyambut keputusan tersebut, menyebutnya sebagai salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB dan menegaskan bahwa resolusi ini akan memperkuat perdamaian global. Resolusi ini juga mengukuhkan rencana 20 poin gencatan senjata yang didorong pemerintahan Trump dan dianggap sebagai langkah penting setelah perang Israel-Hamas menghancurkan sebagian besar Gaza dan menelan puluhan ribu korban. Dalam rencana tersebut, otoritas transisi yang disebut Board of Peace akan memimpin pemerintahan sementara di Gaza dengan masa mandat hingga akhir 2027. Pasukan stabilisasi internasional diberi kewenangan luas, termasuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, serta mengupayakan demilitarisasi. Sejumlah negara Arab dan Muslim yang berminat mengirim pasukan menegaskan pentingnya pengesahan dari PBB yang sekarang telah resmi dikantongi. Dalam pemungutan suara, Rusia dan China memilih untuk abstain, mengingat kekhawatiran terhadap rencana saingan yang sempat diusulkan Moskow. Sementara itu, Hamas menolak resolusi tersebut, menyatakan bahwa rencana ini tidak memenuhi kebutuhan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina. Hamas menilai rencana tersebut terlalu didominasi Amerika Serikat dan tidak melibatkan perwakilan resmi Palestina. Upaya diplomasi masih akan berlanjut, namun pengesahan resolusi ini menjadi langkah besar dalam menentukan arah masa depan Gaza di tengah kondisi wilayah yang masih rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Yokosuka Naval Base di Jepang. Kunjungan ini memberikan gambaran langsung terkait kemampuan dan kesiapan tempur Japan Maritime Self-Defense Force atau GMSDF. Kunjungan resmi tersebut digelar pada Senin 17 November 2025 dan menjadi momen penting dalam memperdalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Kunjungan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ke Yokosuka Naval Base memberikan pandangan komprehensif terhadap kemajuan teknologi dan kesiapan tempur JMSDF. Dalam peninjauannya, Menhan melihat langsung fasilitas utama Angkatan Laut Jepang, termasuk sistem pertahanan maritim yang mengandalkan teknologi terkini. Komitmen untuk memperdalam kerjasama pertahanan disampaikan dalam perjumpaan dengan para petinggi GMSDF, di mana kedua negara menekankan kerjasama yang bersifat praktis, saling menghormati, dan berorientasi pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kerjasama pertahanan RI Jepang diharapkan terus mengalami penguatan melalui berbagai program strategis, termasuk pertukaran informasi, latihan bersama, dan kolaborasi teknologi pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan orang memadati jalanan Mexico City pada Sabtu 15 November 2025 untuk memprotes naiknya kejahatan, korupsi, dan impunitas. Aksi ini dipelopori kaum Gen Z namun mendapat dukungan luas dari kelompok pemilih yang lebih tua. Meski sebagian besar aksi berjalan damai, ketegangan memuncak menjelang akhir protes saat sejumlah anak muda terlibat bentrokan dengan polisi. Rekaman di lapangan menunjukkan protes berubah kacau ketika demonstran melempar batu, kembang api, serta membawa tongkat dan rantai untuk melawan petugas.
Mereka juga terlihat merampas tameng dan peralatan polisi. Kepala Keamanan Ibu Kota Pablo Farquez melaporkan 120 orang terluka, 100 diantaranya anggota polisi, dan 20 orang ditahan dalam insiden tersebut. Protes ini menjadi bagian dari gelombang gerakan global kaum Gen Z tahun ini yang menggaung di banyak negara sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidaksetaraan, kemunduran demokrasi, dan korupsi. Sebelumnya, aksi terbesar terjadi di Nepal pada September lalu saat larangan media sosial memicu demonstrasi massal yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menterinya. Di Meksiko, banyak anak muda mengaku frustrasi dengan masalah struktural seperti korupsi dan impunitas terhadap kejahatan kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan akan memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan kerja melalui program SMK Go Global pada awal tahun 2026. Program SMK Go Global merupakan pelatihan bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu lulusan SMK dan SMA dalam memperoleh keterampilan dan penguasaan bahasa asing sebelum bekerja di luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berencana memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA untuk mengikuti pelatihan di luar negeri pada tahun 2026 melalui program SMK Go Global. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai pelatihan tambahan melalui Kementerian P2MI yang mencakup peningkatan kemampuan bahasa, penguatan keterampilan teknis, dan penyesuaian dengan standar kompetensi negara tujuan. SMK Go Global ini diluncurkan dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dalam program ini, pemerintah telah menganggarkan sebanyak 15-25 triliun rupiah pada tahun 2026. Adapun negara tujuan pelatihan pada tahun pertama ini akan difokuskan ke negara Jepang, Korea, Jerman, Hong Kong, dan Turki. Kita punya target 2026 insya Allah 500.000 yang akan diberangkatkan lulusan SMK dan SMA. Yang kedua, kita juga akan membenahi terutama Pak Menteri P2MI kerjasama dengan SMK-SMK kelas migran. Sehingga sejak dini kelas-kelas yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri kita minta untuk mengadopsi standar minimum kapasitas kompetensi bahasa yang disyaratkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo sebagai simbol kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab. Peresmian ini turut dihadiri putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Tayyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kita resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 November 2025. Peresmian dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Sheikh Tayyab bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut rumah sakit ini sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Prabowo menjelaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan wujud kebesaran hati Presiden MBZ yang selalu memberikan perhatian besar bagi Indonesia. Saya menyambut dengan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab
Yang Mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan yang selalu memberi perhatian yang sangat besar kepada bangsa kita dari sejak beliau masih muda. Saya dapat laporan rumah sakit ini memiliki peralatan mungkin yang tercanggih di seluruh Indonesia. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo dan MBZ. Rumah sakit ini dibangun sepenuhnya dengan biaya dari Uni Emirat Arab, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. Selain rumah sakit kardiologi, pemerintah Uni Emirat Arab juga memberikan berbagai hibah untuk Indonesia, termasuk hampir 25 juta dolar Amerika Serikat untuk rumah sakit, 10 juta dolar Amerika Serikat untuk program pencegahan TBC, 15 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohammed bin Zayed. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ukraina menandatangani surat pernyataan minat untuk membeli 100 pesawat tempur Rafale serta sistem pertahanan udara dari Prancis sebagai bagian dari penguatan keamanan jangka panjang di tengah perang yang masih berlanjut. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut perjanjian ini bersejarah saat diteken bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Zelensky mengumumkan rencana pengadaan 100 jet tempur Rafale, pesawat canggih milik Prancis, yang dikenal dengan manuver dan kemampuannya dalam misi multiperan. Ia juga mengkonfirmasi Ukraina akan menerima 8 sistem pertahanan udara Sampit, setiap unit dengan 6 peluncur, serta radar generasi terbaru. Perjanjian ini akan berjalan selama 10 tahun, mulai 2026, dan melibatkan pengiriman drone, bom pintar, sistem intersepsi drone, dan program produksi, serta pelatihan untuk Ukraina. Presiden Macron menyebutnya sebagai langkah baru dalam kemitraan Prancis-Ukraina, menegaskan Rafale akan dikirim dengan persenjataan penuh dan dukungan operasional lengkap. Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa produksi Rafale baru dapat dipercepat sehingga tak mengganggu pengiriman untuk negara pembeli lain. Pelatihan pilot Rafale diperkirakan membutuhkan 3 tahun sebelum siap bertugas. Sementara itu, para pejabat di Paris menyatakan sistem Sampit terbukti lebih efektif menangkal serangan misil Rusia dibandingkan Patriot buatan Amerika Serikat, sesuai evaluasi operasi di lapangan beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Atraksi pencaksilat merpati putih yang ditampilkan prajurit TNI berhasil memukau Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein saat berkunjung ke Indonesia. Berbagai kemampuan bela diri hingga pemecahan benda keras dipertontonkan dalam demonstrasi bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania. Kunjungan Raja Yordania Abdullah II ke Indonesia disambut dengan atraksi pencaksilat merpati putih dari prajurit TNI yang berhasil membuatnya terpukau. Beragam kemampuan ditunjukkan mulai dari memecahkan tumpukan bata hebel hingga aksi prajurit perempuan yang mampu mematahkan bilah besi hanya dengan sekali tebas. Pada kegiatan yang digelar di lapangan tembak Brigade 1 Parago Pasgat, TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania menampilkan demonstrasi kolaboratif bertema kontra terorisme. Pertunjukan bela diri hingga simulasi penyerbuan menggunakan drone disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II yang hadir dengan pakaian dinas militer. Setelah rangkaian atraksi usai, kedua pemimpin negara memberikan apresiasi kepada prajurit yang terlibat. Acara ini turut dihadiri para pejabat Indonesia serta delegasi Yordania, sekaligus menegaskan eratnya kerjasama pertahanan kedua negara, termasuk program latihan bersama dan pengembangan teknologi drone. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed bersama Presiden Chad Mahamat Idris Deby Itno meresmikan Forum Perdagangan dan Investasi UEA Chad di Abu Dhabi pada Senin 10 November 2025. Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan antar kedua negara. Forum Perdagangan dan Investasi UEA Chad yang digelar di Abu Dhabi ini menandai babak baru kerjasama ekonomi antara kedua negara. Dalam kegiatan tersebut, Republik Chad menyampaikan rencana pembangunan nasional yang berisi 268 proyek strategis di berbagai sektor, mulai dari energi dan infrastruktur hingga industri pengolahan. Pemerintah Chad juga menawarkan beragam insentif keuangan, kemudahan kepabeanan, dan regulasi investasi yang lebih fleksibel untuk menarik minat penanam modal asing maupun domestik. Selain sesi presentasi, kedua pemimpin negara juga menyaksikan penandatanganan 18 nota kesepahaman antara Uni Emirat Arab dan Chad.
Perjanjian-perjanjian tersebut mencangkup bidang energi, infrastruktur, serta industri dengan tujuan memperluas perdagangan dan mendorong pertumbuhan investasi antar kedua pihak. Tak hanya itu, forum ini juga menjadi ajang bagi Chad untuk menandatangani 21 nota kesepahaman tambahan dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Uni Emirat Arab dan Republik Chad telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973 dan melalui forum ini, keduanya bertekad untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang semakin berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Konvoi bantuan kemanusiaan ke-224 dari Uni Emirat Arab kembali masuk ke Gaza pada Minggu 16 November 2025. Konvoi ini mengangkut ratusan ton bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga terdampak sebagai bagian dari operasi kemanusiaan berskala besar Chivalrous Knight III dari pemerintah Uni Emirat Arab. Konvoi bantuan Uni Emirat Arab ke-224 masuk Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa paket-paket kemanusiaan untuk anak-anak yatim dalam inisiatif For the Children of Al Zaitun. Rekaman video memperlihatkan proses pemuatan bantuan ke atas kendaraan sebelum dikirimkan menuju wilayah Gaza. Media Emirat menyampaikan, konvoi terdiri dari 22 lori dengan total sekitar 426 ton bantuan, termasuk paket pakaian dan kebutuhan anak, serta bantuan makanan dan perlindungan untuk keluarga terdampak. Inisiatif For the Children of Al Zaitun sendiri diluncurkan pada Ramadan lalu, dengan tujuan membantu lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Gaza. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan menyeluruh Chivalrous Knight III yang menggunakan koridor udara, laut, dan darat Uni Emirat Arab untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia secara resmi memperkenalkan pesawat tempur siluman generasi kelima Su-57E di Dubai Air Show 2025. Pesawat tempur tersebut menjadi sorotan utama dengan atraksi aerobatik spektakuler bersama helikopter serbu Ka-52 di langit Dubai. Rusia memperkenalkan Su-57E, pesawat tempur siluman mesin ganda generasi kelima, pada pembukaan Dubai Air Show 2025, Senin 17 November 2025. Rekaman menunjukkan pesawat tersebut melakukan manuver aerobatik di udara, disertai aksi serupa dari helikopter serbu Ka-52. Su-57 merupakan pesawat militer Rusia pertama yang dilengkapi teknologi siluman. Pesawat multiperan ini memiliki kemampuan super maneuverability dan super cruise, dapat membawa muatan senjata besar, serta mampu melaksanakan misi udara, darat, dan maritim. Dubai Air Show ke-19 mengusung tema The Future is Here, dimulai dengan partisipasi besar dari berbagai negara. Acara ini menghadirkan 148.000 pengunjung, serta 490 delegasi militer dan sipil dari 115 negara. Pameran tahun ini menampilkan lebih dari 200 pesawat, mulai dari komersial, militer, bisnis, hingga pesawat tak berawak, serta teknologi terkini industri dirgantara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain di mana sekelompok pasien Palestina yang menjalani perawatan di Yerusalem akhirnya tiba di Gaza dan bertemu kembali dengan keluarga mereka setelah 2 tahun terpisah. Mereka disambut puluhan warga di Nasser Medical Complex dengan suasana haru yang diwarnai pelukan dan tangis bahagia. Sekelompok pasien Palestina yang selama ini menjalani perawatan di Yerusalem tiba di Nasser Medical Complex Gaza pada Senin 17 November 2025. Kerumunan warga menyambut kedatangan mereka, disertai kedatangan ambulans dan bus yang mengantar para pasien pulang. Ibtisam Samlak, salah satu pasien, menyamakan suasana penyambutan tersebut seperti pernikahan Palestina dan mengaku sangat bahagia dapat bertemu kembali dengan anak, cucu, dan keluarganya setelah 2 tahun terpisah. Namun sebagian pasien mengaku mengalami perlakuan buruk selama perawatan. Manal Abu Syabaan menuding otoritas Israel mengambil semua barang dan obat yang ia bayar sendiri, serta menyebut dirinya mendapat perlakuan terburuk. Hingga berita ini diterbitkan, pihak otoritas Israel belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seluruh pasien tersebut telah menyelesaikan perawatan di rumah sakit Israel dan memilih kembali ke Gaza, tempat tinggal mereka sebelum 7 Oktober 2023. Peristiwa ini terjadi di tengah berlakunya gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak 10 Oktober 2025. Di bawah 20 poin Trump Plan yang mencakup penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menlu Tiongkok Wang Yi menggelar pertemuan dengan Menlu Suriah Asad Hassan Al-Shaibani di Beijing untuk membahas kerjasama keamanan dan dukungan regional. Pertemuan ini menandai kunjungan resmi pertama Menlu Suriah ke Tiongkok di tengah upaya kedua negara memperdalam kerjasama politik dan pembangunan. Menlu Tiongkok Wang Yi bertemu Menlu Suriah Asad Hassan Al-Shaibani di Beijing pada Senin 17 November 2025 untuk membahas koordinasi keamanan dan upaya mendukung perdamaian regional. Dalam pernyataan ke Menlu Tiongkok, Wang menegaskan dukungan Beijing bagi Suriah untuk mencapai perdamaian secepatnya melalui koordinasi keamanan dan pembangunan. Tiongkok juga menyatakan dukungan agar Suriah menemukan rencana pembangunan ulang yang selaras dengan kehendak rakyat melalui dialog politik. Dalam kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok, Menlu Asad Al-Shaibani menegaskan komitmen Damaskus pada One China Principle serta menolak segala upaya yang mengganggu kedaulatan Tiongkok. Kedua pihak juga membahas berbagai isu regional, termasuk keamanan kawasan Timur Tengah dan dampak sanksi internasional terhadap perekonomian Suriah. Tahun 2026 akan menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Suriah, yang diharapkan menjadi momen untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Uruguay kini dipuji sebagai pemimpin dunia dalam energi bersih. Negara ini sukses menghasilkan hampir seluruh listriknya dari sumber terbarukan. Uruguay kini mencatat sejarah baru dalam transisi energi bersih. Sekitar 97% listrik di negara tersebut saat ini berasal dari sumber terbarukan, dengan energi angin menjadi tulang punggung utama dalam sistem kelistrikan nasional. Rekaman yang diambil di Punta del Tigre, Ciudad del Plata, menunjukkan ladang panel surya dan turban angin milik perusahaan negara UT. Lokasi ini merupakan instalasi surya pertama yang dibangun untuk mendukung transisi energi Uruguay. Transisi energi Uruguay sendiri dimulai sejak tahun 2008, ketika harga bahan bakar fosil melonjak dan kekeringan mengancam pasokan listrik dari pembangkit hidro. Pada tahun 2025, produksi listrik terbarukan di Uruguay mencapai antara 90 hingga 100% pada beberapa hari. Hal ini meneguhkan posisinya sebagai pemimpin regional dalam energi bersih. Profesor Jose Cataldo dari Universitas Uruguay mengungkap peran penting dunia akademis dalam penelitian dan pengembangan teknologi energi angin. Menurutnya, universitas melakukan studi pemetaan potensi angin, membangun instalasi percobaan, hingga merancang program nasional energi angin. Data administrasi pasar listrik Uruguay menyebutkan 66% listrik dihasilkan dari angin, 24% dari hidro, dan 9% dari biomasa. Laporan SEC Ingenieria berdasarkan Embers Global Electricity Review 2024 menyebutkan Uruguay merupakan negara dengan pertumbuhan energi angin tercepat di dunia selama 1 dekade terakhir. Antara 2015 hingga 2023, produksi energi terbarukan di Uruguay naik 15% dan berhasil memenuhi target pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Bangladesh memperketat pengamanan di sejumlah wilayah setelah Pengadilan Kejahatan Internasional menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pasukan keamanan diterjunkan di sekitar gedung pengadilan dan lokasi strategis di Dhaka untuk mencegah ketegangan pasca putusan. Bangladesh meningkatkan pengamanan nasional setelah Sheikh Hasina, mantan Perdana Menteri, dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh International Crimes Tribunal atau ICT. Rekaman pada Senin 17 November 2025 menunjukkan petugas keamanan berpatroli di sekitar gedung pengadilan di Dhaka, disertai kendaraan lapis baja, pasukan bersenjata, dan unit anti huru-hara yang bersiaga di titik penting pemerintah. Hasina diputus bertanggung jawab atas perintah langsung maupun kelalaian mencegah kekerasan selama Uprising Juli hingga Agustus 2024. Setelah kejadian tersebut, Hasina melarikan diri ke India dan dilaporkan masih berada di New Delhi. Pemerintah transisi Bangladesh pada Senin 17 November meminta India untuk mengekstradisi Sheikh Hasina beserta mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi atau East Java Trade and Investment Forum 2025 di KBRI Singapura.
Kegiatan ini mencatat transaksi sebesar 4,163 triliun dari 21 kesepakatan bisnis. Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Singapura mencatatkan hasil yang luar biasa. Total transaksi dagang yang tercapai menembus 4.163 triliun melalui 21 kesepakatan antara pelaku usaha kedua wilayah. Gelaran East Java Trade and Investment Forum 2025 yang berlangsung di KBRI Singapura ini diikuti 31 pelaku usaha dari Jawa Timur dan 60 pelaku usaha dari Singapura. Beragam komoditas menjadi fokus transaksi, mulai dari produk pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, hingga parfum, skincare, bioteknologi, sepeda, dan perdagangan karbon. Khofifah menegaskan, misi dagang ini tidak hanya memperuntukkan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, suasana di Oval Office memanas setelah Presiden Donald Trump menyerang seorang reporter ABC News yang melontarkan pertanyaan tajam terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Insiden terjadi saat Trump menerima putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, di Gedung Putih. Pertanyaan dimulai ketika Mary Bruce, koresponden Gedung Putih untuk ABC News, menanyakan kewajaran bisnis keluarga Trump di Saudi selama masa jabatannya. Tak berhenti di situ, ia langsung mengarahkan pertanyaan ke Pangeran Mohammed bin Salman, menyinggung temuan intelijen AS yang menyimpulkan adanya keterlibatan sang pangeran dalam pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018. Trump menyerang balik dengan menyebut ABC fake news, membela bisnis keluarganya, dan menolak temuan intelijen tersebut. Menurut Trump, banyak orang tidak menyukai Khashoggi, sementara Pangeran Mohammed menyebut kematian Khashoggi sebagai kesalahan besar. Ketegangan berlanjut saat Bruce bertanya mengapa Gedung Putih menunggu Kongres untuk merilis detail berkas komunikasi seks offender Jeffrey Epstein. Trump menyerang Bruce secara personal, menyebutnya reporter yang mengerikan, dan mengkritik sikap dalam cara ia bertanya. Sebelum mengakhiri sesi, Trump kembali menyerang sang reporter dan menyatakan, orang-orang sudah tahu kebohongan Anda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Presiden Universitas Harvard dan Menteri Keuangan AS Larry Summers mengumumkan akan mundur dari kegiatan publik setelah email yang menunjukkan hubungannya dengan Jeffrey Epstein terungkap. Email tersebut menunjukkan Summers menjaga hubungan ramah dengan Epstein, meski financier tersebut telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran seksual terhadap anak-anak pada 2008. Summers menyatakan akan terus mengajar dan berjanji untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan dengan orang terdekatnya. Ia mengakui penyesalannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusannya untuk terus berkomunikasi dengan Epstein. Summers telah berhenti dari kegiatan publik di beberapa organisasi, termasuk fellowship di Center for American Progress dan keanggotaan di Budget Lab Yale. Sementara itu, statusnya di Dewan Direksi OpenAI belum jelas. Pengumuman tersebut datang hari-hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan meminta Kejaksaan Agung dan FBI menyelidiki hubungan Summers dengan Epstein bersama beberapa tokoh terkenal lainnya. Summers sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan 1999 hingga 2001 di bawah Presiden Clinton dan Presiden Harvard 2001 hingga 2006. Mahasiswa Harvard menyebut hubungannya dengan Epstein menyedihkan dan membuktikan lingkungan politik yang kompleks di Amerika saat ini. Senator Demokrat Elizabeth Warren menyarankan Harvard memutus hubungan dengan Summers, menyebutnya tidak dapat dipercaya untuk mengajar mahasiswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30 Brasil, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110/2025 hingga penanaman besar-besaran di degraded land. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki
memimpin rapat pimpinan Kemenhut di Manggala Wadabakti pada Senin 17 November 2025. Kementerian Kehutanan menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110 tahun 2025, hingga penanaman besar-besaran di degraded land sebagai komitmen nyata aksi iklim. Menhut menilai bahwa hasil COP30 memberi energi baru. Menurutnya, sambutan internasional yang luar biasa harus dijawab dengan kerja keras, kolaborasi, dan eksekusi di lapangan. Apa yang dihasilkan di COP30, ya meskipun ini terus berjalan, saya kira hasilnya sangat baik ya untuk kita. Dua pernyataan yang menggembirakan ya, bahkan kalau istilah Pak Hasim itu di luar dugaan ya, terutama pertama tentang terbitnya Perpres 110 ya 2025. Itu sambutan yang luar biasa dari komunitas internasional. Yang kedua, pengumuman Pak Presiden yang saya sampaikan untuk komitmen kita untuk hutan adat 1,4 juta hutan adat ya, juga disambut dengan baik. Nah, saya kira ini bagian dari yang patut kita syukuri ya, tapi sekaligus ini menjadi agenda penting kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah perjalanan bersejarah terjadi di jantung hutan Amazon. Armada indigenous yang disebut Yakumama tiba di kota Belém, Brazil setelah menempuh lebih dari 3.000 km melintasi 4 negara Amazon. Setelah hampir sebulan berlayar, armada indigenos Amazon yang disebut Yakumama akhirnya tiba di kota Belém, Brazil pada Minggu 9 November 2025 sore. Kapal tersebut melintasi sungai Amazon dan merapat di pelabuhan utama kota, tepatnya sehari sebelum dimulainya konferensi iklim COP30. Ekspedisi ini disebut sebagai rute terbalik penaklukan karena mereka menelusuri kembali jejak penjelajahan Spanyol Francisco de Orellana, namun dengan makna baru sebagai simbol perlawanan atas kolonialisme dan seruan untuk aksi iklim global. Lebih dari 60 aktivis, komunikator, dan pejuang dari Latin Amerika, Asia, hingga Eropa turut dalam perjalanan tersebut untuk meningkatkan suara masyarakat adat dalam melindungi hutan Amazon. Para anggota armada menyampaikan mereka ingin mengajak dunia untuk bersatu membela kehidupan dan alam. Ia menyebut perjalanan ini adalah panggilan hati untuk melayani kehidupan dan keanekaragaman hayati di atas segalanya. Sepanjang rute, masyarakat tepi sungai menyambut armada Yakumama dengan musik, upacara, dan diskusi budaya sebagai bentuk solidaritas dan persahabatan antar komunitas. Kedatangan Yakumama di Belém menandai akhir perjalanan panjang sekaligus awal babak baru dalam representasi masyarakat adat di ajang COP30 yang kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menyerahkan 1.800 sertifikat hak milik bagi para transmigran di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Penyerahan ini diberikan guna menjamin hak kepemilikan tanah secara hukum di wilayah perbatasan negara. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan langsung 1.800 sertifikat hak milik atau SHM kepada warga transmigran yang berada di wilayah perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. AHY menerangkan sertifikat ini diterima warga tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara secara bertahap, di mana penyerahan simbolis dilakukan kepada 12 warga setempat. Penyerahan SHM ini diberikan untuk memberi kepastian hak penuh secara hukum kepada masyarakat transmigran di wilayah perbatasan. Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menariknya adalah ternyata sejak tahun 2000 masyarakat tinggal di sini, tapi baru sekarang ini bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya menunggu 25 tahun. Terima kasih kepada Kementerian Transmigrasi dan semua pihak. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryanagara menjelaskan, penyaluran sertifikat ini merupakan salah satu bagian dari program Transuntas milik Kementerian Transmigrasi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dinilai tumpang tindih, khususnya di 13.000 bidang lahan transmigrasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Persoalannya cukup banyak. Yang pasti nomor satu yang saya pelajari adalah pada saat dilakukan desain itu tidak tuntas. Maka sekarang ini kami punya namanya program transmigrasi tuntas. Jadi kita ingin seperti contoh di beberapa tempat seperti di Rempang misalkan, pada saat masuk rumah kemudian sertifikat sudah diberikan. Memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Salah satunya ada kekhawatiran kalau dikasih sertifikat terus kemudian dijual. Akhirnya ditunda sampai dengan 5 tahun. Ternyata setelah 5 tahun pemerintahan berganti, mereka sudah terlupakan. Nah, hal-hal ini yang terus kemudian menumpuk. Dari Nusa Tenggara Timur,
Max, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sebuah era dalam sejarah keuangan Amerika Serikat resmi berakhir. Lebih dari 2 abad pemerintah Amerika Serikat menghentikan produksi koin 1 sen atau penny yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat selama 230 tahun. Upacara penutupan produksi digelar di pabrik US Mint di Philadelphia, tempat penny terakhir dicetak. Suasana haru terlihat saat para pekerja menyaksikan koin terakhir keluar dari mesin. Simbol akhir dari sejarah yang sudah berlangsung selama 230 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Brandon Beach secara seremonial menekan tombol pembuatan terakhir dan mengatakan, "God bless Amerika. Kita telah menyelamatkan pembayar pajak sebesar $56 juta." Koin terakhir itu ditempatkan di atas nampan khusus untuk diperlihatkan kepada media, sebelum beberapa di antaranya dilelang untuk publik. Sejak dicetak pertama kali pada tahun 1793, 1 penny dulunya dapat membeli permen, lilin, atau roti. Namun kini, nilainya hampir tak berarti dan setiap koin membutuhkan biaya produksi hampir 4 kali lipat dari nilai tukarnya. Pejabat US Mint menyebut sebagian besar penny telah berhenti diproduksi sejak musim panas lalu. Meski begitu, miliaran koin masih beredar dan tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh Amerika Serikat. Berakhirnya produksi penny menandakan kehilangan simbol klasik dari sejarah ekonomi Amerika. Namun pemerintah memandang langkah ini adalah bagian dari upaya efisiensi dan penyesuaian dengan era transaksi digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pusat kota Nuremberg di Jerman mendadak terhenti ketika ratusan domba melintasi jalanan menuju padang penggembalaan musim dingin. Para turis dan warga setempat terlihat mengabadikan momen langka ini yang merupakan bagian dari tradisi penggembalaan musiman di wilayah tersebut. Inilah video yang memperlihatkan ratusan domba berjalan melewati toko-toko dan alun-alun utama kota Hauptmarkt. Domba-domba ini menjalani program pengembalaan musim panas untuk memelihara padang rumput dan ruang terbuka di kota. Seorang pengembala, Thomas Garkstatter, menjelaskan, grazing project berperan penting dalam konservasi lingkungan, termasuk melestarikan keanekaragaman hayati. Garkstatter menyebutkan tantangan semakin berat bagi para pengembala karena menurunnya jumlah tukang daging dan persaingan pasar global yang membuat pendapatan tertekan. Iring-iringan domba yang dipimpin Garkstatter ini menempuh perjalanan sekitar 10 km dari padang rumput musim panas di timur Nuremberg menuju lahan musim dingin di bagian barat kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Keimigrasian Indonesia berhasil mengamankan 1 warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Kepolisian Internasional atau Interpol. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan, buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman korporasi tersebut. Adapun buronan berinisial WZ ini tiba di Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA pada 7 Oktober 2025 dan akhirnya diamankan keimigrasian Indonesia pada 13 November lalu. Perlu kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025, tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri
ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus 2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau POA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Batam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hajar Aswad menjelaskan, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang Kepolisian Internasional sejak 11 November lalu. Nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana 1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan, karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal per tanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirintel tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Raja Abdullah II memuji kegigihan Presiden Prabowo dalam melayani rakyat. Ia menilai konsistensi Prabowo menjadi landasan kuat untuk mempererat kerjasama Indonesia-Yordania. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para delegasi di Istana Negara Jakarta pada 14 November, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania Hashimiyah memuji kegigihan Prabowo dalam melayani rakyat. Menurut Raja Abdullah II, konsistensi Presiden Prabowo sudah terlihat sejak masa dinas militernya dan tetap dijaga hingga kini. Raja Abdullah II menyoroti kepemimpinan Prabowo yang selalu memperhatikan anak buah beserta keluarganya, mencerminkan dedikasi tinggi dan juga keluhuran sikap. Dari sikap tersebut, Raja Abdullah II yakin ada banyak peluang untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan juga Yordania di berbagai bidang. Raja Abdullah II menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo, sekaligus menegaskan hubungan persahabatan yang erat antara kedua negara. I also have to say that in a very short period of time, and I've known you for many years, is to see your determination to make the lives of your people much better. And many of the programs that you've instilled is to reach those in need. And this is, I think, comes from the days of when we were soldiers. You look after your men and you look after their families. So I am proud and honored to be here, proud and honored to call you my old friend. And I know that in the discussions that we're having tonight and tomorrow, there are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. So I'm truly proud to be back here and to see my brother in this position. And I know that Indonesia will go in a very good direction with your strength, your courage, and your leadership, sir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu puluhan orang memadati jalanan Taipei pada Minggu 6 November 2025 saat Formosa Warrior Culture Festival kembali digelar dengan meriah. Festival ini menampilkan perpaduan budaya Indonesia dan Taiwan serta menjadi ruang bagi pekerja migran Indonesia untuk menunjukkan warisan budaya mereka. Formosa Warrior Culture Festival di Taipei kembali digelar secara meriah, dipadati peserta yang membawa nuansa budaya Indonesia dan Taiwan ke ruang publik. Rekaman video menunjukkan para peserta menyanyikan lagu kebangsaan, berparade dengan musik, serta memakai busana tradisional dan kostum warna-warni. Seorang peserta Indonesia menjelaskan, setiap daerah memiliki busana dan adat yang berbeda, sehingga mereka ingin memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat Taiwan. Dalam festival ini, para peserta Indonesia juga menyampaikan rasa terima kasih dan
penghargaan mereka terhadap Taiwan yang dianggap maju, nyaman, serta memberikan kesempatan bekerja dan hidup yang lebih baik. Acara ini diselenggarakan oleh Youthers Dancer Taiwan, komunitas mahasiswa universitas terbuka di Taiwan, dengan tujuan memperkuat pertukaran budaya dan memberikan wadah ekspresi bagi pekerja migran Indonesia. Taiwan saat ini menampung lebih dari 600.000 pekerja migran, di mana komunitas Indonesia menjadi yang terbesar dengan sekitar 230.000 orang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.